Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengganti bagian. Nah, ini teman-teman. Ini adalah permintaan subscriber beberapa bulan yang lalu, udah lama banget. Jadi dia meminta untuk proses penggantian dari pendorong gigi mesin jahit ini. Nah, tapi sebelumnya saya juga akan membahas tentang fungsi dari sticknya ini teman-teman. Nah, sticknya ini fungsinya apa, terus cara perawatannya supaya pendorong gigi, cara perawatannya supaya pendorong gigi ini bisa awet dan kinerjanya tetap bagus seperti itu. Jadi simak terus tutorialnya sampai akhir. Tapi jangan lupa subscribe teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya di channel Abai Tailor ini yang mungkin kalian butuhkan dan bermanfaat buat kalian. Nah, untuk hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah kegunaan dari tuas atau stick di pengatur jarak mesin jahit ini. Ya, yang harus kalian pahami di posisi stick paling bawah ini adalah untuk jarak langkah paling lebar. Paling bawah itu paling lebar. Kalau kita angkat sedikit, biasanya di angka bisa dicek di sini di angka 7 seperti ini adalah untuk jahitan yang normal biasanya. Jarak langkahnya normal, pas untuk jarak jahitan. Dan kalau stick diangkat di posisi tengah-tengah seperti ini, di posisi tengah-tengah seperti ini, nah di garis tengah ini dia akan jalan di tempat atau statis. Dan kalau misalnya dia posisi naik ke atas, otomatis si jahitannya ini akan bergerak mundur, atau arah kainnya tuh ke arah depan sini. Nah seperti itu. Ini juga biasanya difungsikan untuk mengunci jahitan. Jadi kalau misalnya kita menjahit di ujung kain, kita maju ke depan, terus diarahkan mundur supaya jahitannya nanti mundur dan diarahkan lagi ke depan untuk mengunci di awal kita menjahit kain. Atau bisa juga dengan cara trik mengangkat sepatu seperti ini yang sering sekali saya praktekkan di video-video sebelumnya. Diangkat sepatu seperti ini. Itu juga sama fungsinya dengan mengunci jahitan dari stick ini. Ada dua faktor yang menyebabkan kain tidak bisa berjalan atau macet seperti itu. Pertama adalah posisi stick di tengah seperti ini. Jadi kalau kalian menjahit terus kainnya tidak maju, jalan di tempat misalnya, kalian cek sticknya kalau posisi di tengah, otomatis emang ini gigi cuman bisanya naik turun, statis naik turun, dia nggak membawa ke arah depan ataupun ke belakang karena ini posisi sticknya di tengah. Jadi kalau dicek ini di tengah, berarti otomatis ini nggak bakal bisa jalan giginya. Nah, faktor yang kedua kain tidak berjalan itu adalah posisi gigi yang terlalu bawah. Jadi kalau misalnya kita posisikan ini di posisi paling bawah, ini seharusnya masih muncul. Nah, gigi ini seharusnya masih muncul. Nah, di saat posisi tuning ini paling bawah, seharusnya dia gigi ini masih muncul. Harus lewat mendal plate sedikit. Nah, seperti ini masih bisa membawa kain. Nah, seperti ini masih bisa membawa kain. Ini padahal posisi tuningnya dia posisi di bawah. Kalau kita angkat sedikit, nah otomatis ini makin tinggi. Nah, seperti ini. Nah, cara mengatasinya kalau misalnya kita posisinya paling bawah terus ininya tidak muncul misalnya, adalah dengan digeser di area baut ini. Nah, kalian tinggal geser di area baut ini, longgarkan sedikit bautnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus dorong ke arah dalam. Nah, ke arah sini. Kalau misalnya pas posisi gigi ke atas dia muncul, tinggal kita kencangkan lagi bautnya. Jadi kita lihat di sini kalau misalnya dia muncul, nah ini posisinya udah naik ke atas, seperti ini, udah kerasa dia lewat needle plate. Tinggal kita kencangkan lagi bautnya seperti ini.
tinggal kita kencangkan lagi seperti itu. Nah, itu dia tadi dua faktor yang kalian harus paham kenapa kain tidak bisa berjalan di mesin hitam ini. Yang pertama, saya ulang, adalah posisi setik yang di tengah seperti ini. Yang kedua adalah posisi gerigi saat tuning paling bawah ini tidak muncul. Seharusnya walaupun dia paling bawah, ini untuk ukuran kain yang tebal, dia harus tetap naik di atas needle pad seperti proses tadi. Nah, selanjutnya yang saya mau bahas di sini adalah cara perawatannya. Posisi pelurunya ini makin besar ke area pangkal, otomatis si pendorong giginya ini akan semakin naik. Seperti itu sistem kerjanya, makanya ini harus sering kasih minyak. Karena kalau bisa jarang dikasih minyak, ini biasanya lengket di area sini. Kasih minyak seperti ini. Minimal 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali harus continue dikasih minyak, karena kalau tidak dikasih minyak biasanya sering bermasalah di area sini. Nah, seperti itu adalah untuk perlakuan kita terhadap pendorong gerigi mesin jahit supaya awet dan tidak terjadi masalah. Nah, untuk hal selanjutnya adalah untuk proses penggantian gerigi di saat ada masalah patah misalnya, atau misalnya per yang dalamnya tuh udah tidak fungsi. Nah, untuk prosesnya kita tinggal kalian gunakan kunci Inggris atau kunci pas 15, putar bautnya yang sebelah sini, putar berlawanan arah jarum jam untuk melonggarkan. Nah, seperti ini. Ini mur, kita buka bautnya sekarang pakai obeng minus. Nah, seperti ini. Nggak perlu sampai copot, tinggal supaya jangan menekan ke as ini, supaya jangan menekan. Ini udah bebas. Hal selanjutnya teman-teman tinggal buka. Nah, di sini ada baut kecil, kita copot. Nah, seperti ini. Dan di dalamnya ada per dan besi kecil seperti ini. Jangan sampai hilang. Seperti itu. Nah, prosesnya tinggal kita copot, tarik. Nah, tarik seperti ini. Nah, setelah copot, kita tinggal cabut. Nah, kita tinggal cabut seperti ini. Dan kita copot bautnya untuk proses penggantian misalnya. Kita copot seperti ini, longgarkan. Nah, kalau dirasa seret, tinggal teman-teman kasih minyak untuk menariknya. Kalau dirasa ini bautnya sudah longgar, tinggal kita tarik. Nah, ini udah nggak ada penahannya. Nah, seperti ini. Di dalamnya ini ada per. Nah, per ini. Biasanya per ini patah. Biasanya per ini patah, atau juga di sini yang sering patah. Nah, di sini yang sering patah. Kalau misalnya ini patah, tinggal teman-teman ganti aja, karena kan untuk mengganti per ini tidak bisa beli sendiri. Ini harus satu paket. Biasanya satu paket. Dan untuk pemasangannya kalian tinggal cek, di sini ada lubang kecil dari sini, mungkin bisa kelihatan sedikit. Nah, masukkan ujung pernya yang tajam ini seperti ini. Dan kalian juga bisa cek, di sini ada lubang kecil untuk per. Dan kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini sudah. Tinggal kita sejajarkan lubangnya. Nah,
tinggal kita sejajarkan lubangnya biar gampang memasukkan di asnya seperti ini. Untuk pemasangan kita patokannya yang arah sini. Nah, yang ini adalah yang bagian dalam. Jadi kalau kita masukkan, kalian bisa cek cara memasukkan seperti ini. Nah, cara memasukkan seperti ini. Dorong. Nah, seperti ini. Biasanya harganya untuk pendorong gerigi ini adalah 10 sampai 15.000 rupiah untuk penggantian dari pendorong gerigi mesin jahit hitam ini. Sekarang kita langsung pasang. Untuk proses pemasangan tinggal pasangkan. Ini harus masuk. Nah, patokannya segini. Masuk. Nah, seperti itu. Supaya bautnya pas aja ke lubang as. Kencangkan baut yang ini. Nah, kalau sudah kencang kita kendorkan sedikit. Kendorkan satu putaran. Nah, satu putaran lalu kita kencangkan bagian murnya. Nah, setelah dirasa kencang, nah, udah pas. Sekarang tinggal kita atur untuk posisi pendorongnya ini. Kita dorong, lepaskan supaya masuk ke sini. Teman-teman bisa cek. Nah, masuk. Nah, seperti ini. Jadi dia harus di posisi tengah-tengah. Jangan sampai ujungnya menyentuh ke area bodi mesin. Nah, ininya jangan sampai menyentuh ke area bodi mesin. Kita kencangkan bautnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dikencangkan tinggal kita pasang di pelurunya ini. Saya mau kasih tip di sini. Biasanya ada pernya yang udah kayak gini posisinya. Kalau udah lama biasanya atau salah pemasangan posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa cek. Kalau misalnya posisi per seperti ini jangan dibiarkan. Biasanya gampang sekali putus dan nanti ini pendorongnya tidak berfungsi lagi. Posisinya kita luruskan seperti ini. Pakai jari luruskan, terus putar. Ini kan berulir. Kita putar searah jarum jam supaya maju. Nah, kita putar. Nah, kalau misalnya tadi yang renggang ini udah kena ulir, dia akan lurus kembali. Nah, seperti ini, dia akan lurus kembali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita proses pemasangan, masukkan pelurunya seperti ini. Nah, masukkan ininya ke lubang. Dorong. Nah, seperti itu adalah pemasangan untuk pencopotan dan penggantian di pendorong gerigi mesin jahit ini. Tinggal kita finishing. Nah, di sini kalian bisa cek, di sini ada area yang datar. Kalau kita pasangkan adalah posisi pas sejajar dengan ada baut ini. Nah, ini jangan sampai lepas. Nah, tekan yang ada pernya ini, terus kita masukkan, sejajarkan baut dengan posisi yang datar tadi. Nah, seperti itu. Dorong di area bawah ini, lalu kita kencangkan.
Nah, itu dia tadi trik untuk mengganti pendorong dari gerigi mesin jahit hitam ini. Fungsi setik dan permasalahan di mesin jahit tidak bisa membawa kain, biasanya seperti itu. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.